proses pemindahan dari LPG subsidi ke non-subsidi inilah yang kita temukan. Satu hari mereka bisa melakukan oplosan itu bisa sampai 200 tabung. 125, 27. Kalau Bapak jualnya turun harganya? Iya. Nggak takut meledak? Takut sih. Tempat RT-nya di situ dia baru. Oh, dekat RT di situ. Ikut tempat RT-nya dia baru di situ. Sehari cepet. Nongkrong doang di situ. Dia kemarin lagi nyari duit dapat 40, masih kurang 35. Lah itu 75 buat apa? Iya, katanya buat nebus, tapi biasanya kalau kesalahan gini nggak boleh gitu. Kasus kejahatan pengoplosan dan penipuan gas LPG terjadi di beberapa daerah. Dan kali ini kembali terungkap sindikat pengoplos bahan bakar gas bersubsidi di daerah Bekasi, Jawa Barat. Anggota sindikat pengoplos gas memindahkan gas subsidi dari tabung 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg dan 50 kg. Tetapi aksi sindikat gas ini juga mengancam jiwa pelaku yang menyuntikkan gas dari tabung ke tabung. Bahkan berujung kematian karena tabung gas dapat meledak seketika. Aparat kepolisian beberapa kali membongkar modus kejahatan dan menangkap anggota sindikat pengoplos gas di beberapa daerah. Namun, hingga saat ini kasus pengoplos gas tidak pernah berhenti dengan cara dan teknik yang berbeda-beda. Ada laporan dari masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan gas. TKP Jalan Haji Wahab 2, Kampung Cibening, RT 8, Pondok Gede. Dapat perintah dari Pak Kasat Reskrim, amankan TKP. Yang kedua, amankan semua orang di TKP. Jelas? Siap, jelas. Polresta Bekasi pun bergerak ke lokasi di Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Lokasinya berada di tengah perumahan warga, sementara tempat pengoplosan terletak di belakang rumah dan tertutup seng. Saat digerebek, anggota sindikat pengoplos gas tak berkutik. Aparat kepolisian berhasil menangkap 3 orang pelaku yang tengah melakukan pengoplosan gas dengan cara manual. Memindahkan bahan bakar gas subsidi dari tabung gas 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg. Pas digerebek mereka sedang melakukan memindahkan dari tabung LPG 3 kg ke tabung LPG 12 kg dengan cara yang pertama dengan menggunakan selang regulator. Gas yang 3 kg itu dengan yang 12 kg itu lalu dipasang kabel regulator, dan yang kedua dengan menggunakan suntik pipa stainless, jadi ditumpang tindih. Nah, dan di atasnya selalu ditaruh es batu balok supaya tidak meledak. Tim target operasi juga mendatangi lokasi pengoplosan yang berjarak sekitar 500 meter dari pinggir jalan raya. Nyetok-nyetok di dekat-dekat sini kayak warung-warung ini? Enggak, dari sini enggak ada. Kalau di sini ntar protes. Aturan nyampe seminggu kan protes parahin di situ. Gang gitu, belakang rumah. Terus sampingnya kontrak-kontrak. Menurut pengakuan rekan sang pelaku, untuk memuluskan usaha dan mendapatkan izin dari aparat desa, sang pelaku membayar oknum RT di Jalan Wahab 2, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Tempat RT-nya di situ dia baru. Oh, dekat RT di situ. Ikut tempat RT-nya dia baru di situ. 75 ketika dia kemarin lagi nyari duit dapat 40, masih kurang 35. Masa mau ditebus? Ya kan. Lah itu 75 buat apa? Iya, katanya buat nebus, tapi biasanya kalau kesalahan gini nggak boleh ditebus. Yang minta 75 polisinya. Katanya iya dari sana.
rumah ini dikontrak Ambon, sang pelaku utama. Keluarga pemilik rumah yang kerap melintasi rumah tersebut juga melihat beberapa keanehan dan mencium bau gas. Sebenarnya kita nggak tahu, kita ketahui di keluarga sini intinya untuk transit doang gitu. Bau-bau gitu. Itu doang nggak ada pekerjaan. Cas gitu. Ya kantor gitu lah. Jadi tegur sama saya. Iya nggak ada pekerjaan. Kalau ada apa-apa, keluarga saya jangan jauh. Modus sang pelaku meraup keuntungan memang cukup lihai, memanfaatkan gas subsidi pemerintah untuk masyarakat bawah. Untuk mengisi satu tabung gas 12 kilo, diperlukan 4 tabung gas subsidi 3 kg seharga Rp49.500. Kemudian tabung gas dijual seharga Rp135.000. Artinya, untuk satu tabung gas 12 kg, sang pelaku mendapatkan keuntungan hampir 200 kali lipat atau sekitar Rp86.000. Sementara hasil penjualan gas 50 kilo dengan modal membeli gas subsidi seharga Rp264.000 dijual seharga Rp500.000 dengan keuntungan hampir 100%. Dan untuk memindahkan gas subsidi dari tabung 3 kg ke tabung gas 12 kg, mereka hanya menggunakan selang suntikan dan es batu sebagai pendingin. Katanya sih gas, tapi saya nggak tahu tempat apanya saya nggak tahu. Satu kan saya mau belinya di warung, pernah beli di situ. Kegiatannya sih nurunin naikin gitu. Ulah komplotan pengoplos gas tentu saja merugikan konsumen karena konsumen tidak menerima gas sesuai dengan takaran tabung gas. Iya, pasti dirugikan. Kadang-kadang habisnya lama. Ini mah belum ada sebulan udah habis. Gas apa waktu beli yang 3 kilo? 3 kilo. Oh, biasanya kalau pakai gas 3 kilo kapasitasnya berapa lama dalam Sebulan. Sebulan. Biasanya lama sebulan. Ini biasanya berapa hari? Paling 2 minggu. Dari penangkapan tersangka, pihak kepolisian melakukan penggeledahan di TKP. Dan disinilah kepolisian menemukan sejumlah barang bukti, yaitu berupa mobil dan ratusan tabung gas serta barang-barang lainnya. Banyak yang kita temukan di situ, diantaranya 20 selang regulator, kemudian 15 alat suntik dan pipa dari stainless, kemudian 130 tabung LPG ukuran 12 kilo, kemudian 525 tabung ukuran 3 kilo atau melon, kemudian 1 buah alat suntik yang non stainless, kemudian 200 lembar label, kemudian 1 buah obeng modifikasi dan 4 unit mobil pickup bak terbuka warna hitam. Proses pemindahan dari LPG subsidi ke non siswi inilah yang kita temukan. Jadi masih proses perpindahan dari melon ke non subsidi. Ada 3, mohon maaf, yang kita amankan, yaitu pemilik lokasi HP alias Ambon, itu pekerjaan wira swasta, kemudian anak buahnya 2, yaitu Domo dan Asmaun. Terutama mereka jualnya ke daerah Jakarta Timur dan ke Depok. Dalam satu hari keuntungan yang mereka dapat kurang lebih sekitar 5 juta dari pekerjaan mereka ini. Kurang lebih untuk satu hari mereka bisa melakukan oplosan yang dari 3 kilo ke 12 kilo itu bisa sampai 200 tabung. Kemudian di 12 kilo tersebut dijual satunya 105.000. Menurut pengakuan salah seorang pelaku Ambon, setiap harinya biasa mengoplos 50 tabung gas 12 kg dan 50 kg dengan keuntungan sekitar 7,5 juta rupiah. 50 tabung. 50 tabung yang 12 kilo? Iya. Itu kalau jual normalnya berapa? Jual normalnya 125, 27. Oh, kalau Bapak jualnya turun harganya? Iya. Itu nggak nyampe 12 kilo di sini? 12 kilo. Itu Bapak nggak takut Bapak misalnya pindah dari gas ketemu gas gitu? Nggak takut meledak? Takut sih. Dalam melaksanakan aksinya, pelaku Ambon tidak sendiri, tetapi dibantu oleh beberapa rekannya, salah satunya Domo, yang bertugas untuk mengedarkan gas oplosan berukuran 12 kg dan 50 kg.
ke daerah Pasar Minggu. Pasar Minggu? Betul. Oke. Sehari menjual berapa Pak? Saya 50. Sehari 50 tabung? 50 tabung. Saya jual dengan harga 120 sampai 125. Normalnya berapa Pak? Normalnya 124.000. Ya kita modalnya kita belanja. Berapa ya? 110 kita beli dari Pak Adi. Kenapa? Itu kalau nggak salah tabung 3 kilo, kalau 50 200. Kasus pengoplosan bahan bakar gas bersubsidi ke tabung gas non-subsidi tidak hanya terjadi di Bekasi saja. Dan modus ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Aslinya itu berat banget tuh, beda sama yang biasa itu deh. Kalau ada isinya, ini kan kalau ada isinya, ini nggak ada. Saya takut juga.